Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Ya, kita ngoceh-ngoceh lagi nih. Mudah-mudahan teman-teman, saudaraku nggak bosan ya. Kalau lagi ada daya ya kita ikuti. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari Bunda Tar. Tapi ini panjang nih pertanyaannya ini. Jadi saya bacakan aja ini pertanyaannya biar lebih cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Salam santun dan sambung rasa Bang. Saya mau bertanya Bang, apakah doa di dalam hati itu akan didengar Allah? Misalkan kita sedang beraktivitas, entah itu masak atau nyuci, lalu timbul doa di dalam hati, selalu ingat Allah dan kuasanya. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, apakah Allah akan mengabulkan doa-doa seperti itu Bang? Kadang ketika kita minta tolong, tak ada orang yang bisa menolong kita. Lalu timbul doa dalam hati, kapan ya Allah saya bisa menolong orang yang membutuhkan itu? Kapan saya bisa membahagiakan orang di sekelilingku? Sering sekali doa-doa seperti itu hadir di setiap aktivitas Bang. Apakah itu artinya saya sudah sadar Allah Bang? Ya, ini poin pertama ya. Poin yang kedua, saya sudah bisa memahami segala suara-suara di dalam diri ya, yang gak ada suaranya, tapi saya paham itu perintah Allah. Ya alhamdulillah kalau sudah bisa seperti itu. Yang kedua, sudah bisa memvibrasi suami. Suami saya juga kena imbasnya Bang, karena saya sering mendengarkan audio-audio Bang Andi ke suami. Jadi suami pun jadi secara tidak langsung juga jadi lebih bijak. Nah, itu bagus. Begitulah cara dakwah. Berdakwah mengajak kepada kebaikan itu bukan hanya sekedar ngoceh ceramah ya, bukan begitu aja dakwah. Misalnya kita seneng nih dengar ceramah ustadz, kajian-kajian Islam ya, lalu kita perdengarkan, misalnya kita pakai speaker bluetooth itu kan, secara tidak sengaja suami kita juga mendengar ceramah itu. Secara tidak sengaja istri kita juga ikut menyimak, ikut mempelajari. Itu juga sudah dakwah ya. Itu namanya berdakwah secara tidak langsung. Kita mengajak secara halus. Sama halnya mungkin istri kita atau suami kita nggak mau sholat, tapi kita rajin sholat. Kita ajak sholat nggak mau dia, ya udah kita sendiri sholat. Nanti lama kelamaan dia akan malu hati. Ya, suamiku rajin sholat, aku nggak sholat, malu aku. Akhirnya tertarik dia untuk sholat. Itu juga dakwah namanya. Dakwah yang baik itu adalah dengan perbuatan. Jadi kita harus melakukan dulu, baru kita bisa mengajak orang-orang di sekeliling kita. Itu namanya vibrasi ya. Ketika kita energi kita ke Allah kuat, akan memvibrasi orang-orang di sekitar kita. Ya, banyak-banyak bersyukur, istiqomah terus ya. Latih terus DN-nya pelan-pelan. Lalu kita kembali kepada pertanyaan yang pertama mengenai doa tadi. Apakah didengar Allah Bang? Ya. Apakah doa saya itu didengar Allah? Apa tadi ya? Apakah Allah akan mengabulkan doa-doa itu Bang? Apakah Allah akan mengabulkan? Jadi kita harus memahami kenapa terkadang doa kita cepat dikabulkan Allah, terkadang juga lambat dikabulkan Allah. Biasanya doa-doa yang cepat terkabul itu kita di situ ada rasa. Dalam berdoa ada rasa. Makanya makbul dia, cepat nyampe dia. Bukan berarti Allah nggak dengar ya. Kenapa ya Bang tiap hari aku doa, kok Allah nggak dengar Bang, kok Allah nggak jawab Bang? Yang benar adalah Allah tidak menjawab, bukan berarti Allah tidak mendengar ya. Sejatinya dia maha mendengar, maha mengetahui segala isi hati.
Dan bisa juga terkadang Allah menjawab, cuman kita nggak paham bahwa Allah menjawab. Ya, doa yang Allah tidak jawab biasanya permintaan kita itu ada keburukan. Ya, sesuatu yang kita anggap baik padahal buruk bagi kita. Di situ Allah nggak jawab, karena Allah sayang sama kita. Ini hambaku, kalau ku kasih permintaannya, ku kabulkan permintaannya, malah tambah celaka dia. Akhirnya Allah tidak memberikan permintaan kita. Nah, itu nggak dijawab karena bentuk kasih sayangnya. Jadi kita harus selalu prasangka baik kepada Allah ketika doa kita tidak makbul. Karena ayatnya kan ada kan, bisa jadi sesuatu yang kamu sukai padahal itu buruk bagimu. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci padahal baik bagimu. Ya. Jadi kalau doa kita nggak dikabulkan Allah, berarti permintaan kita itu nggak baik. Ya gitu aja. Karena kalau dikabulkan jadi buruk sama kita. Ya. Lalu bagaimana Bang doa-doa yang dikabulkan sangat cepat? Nah, itu biasanya ketika kita berdoa itu ada sambung hati, ada sambung rasa, ada rasa butuh. Makanya orang-orang yang berdoa di saat kepepet di situ makbul. Kenapa? Ya nggak ada lagi yang bisa tolong. Ya Allah, nggak ada lagi yang bisa tolong ya Allah, kecuali Engkau ya Allah. Jadi butuh kita itu kepada Allah. Dan ketika kita betul-betul butuh kepada Allah, di situ Allah tunjukkan kuasanya. Dimakbulkannya doa kita. Ya. Jadi kalau ditanya apakah doa di dalam hati tadi boleh Bang? Ya boleh, silakan dalam keadaan apapun juga. Selalulah kita berinteraksi, selalulah kita berkomunikasi dengan Allah. Ya, apapun yang kita pandang di gerak-gerik kehidupan, ya kita ajak Allah bicara. Maha berkata-kata dia, ya kan? Nah, tinggal kita bagaimana bisa memahami atau tidak. Jadi di situ kita harus pahami, ada doa yang cepat makbul, ada doa yang nggak makbul. Ada sebabnya itu. Ya, biasa kita berdoa itu kurang rasa butuh. Mungkin butuhnya betul butuh ini, tapi adabnya yang kurang. Iya kan? Sama halnya kita pinjam duit sama teman kita. Iya kan? Kita ngutang ini sama teman kita. Kita memang benar butuh. Tapi kalau adab kita nggak bagus, kira-kira teman kita ngasih nggak? Pasti nggak ngasih. Jadi adab juga penting. Dalam berdoa itu jangan memaksa Allah. Ya, terkadang kita minta doa, tapi maksa. Nah, di situ Allah juga enggan mengabulkan. Ya, bisa juga karena adab kita yang nggak bagus. Ada lagi doa yang makbul Bang ketika kepepet. Kenapa ya Bang? Sering makbul ya karena di situ ada sambung rasa. Ya, sama juga seperti orang terzolimi kan ada kita sering dengar. Hati-hati dengan doa ya orang yang terzolimi. Itu tembus. Kenapa tembus? Ada rasa. Ya. Ketika dia sakit hati, ketika dia terluka, ketika dia sedih, mengadu dia sama Allah. Ya, butuh dia sama Allah. Makbul itu, tembus. Makanya hati-hati kita. Secara nggak sengaja kita sering nyakitin hati orang. Nanti dia doain kita macam-macam, tembus itu. Hati-hati ya. Karena apa, di situ nggak ada hijab lagi. Dia butuh sekali sama Allah. Sehingga ketika dia minta sama Allah, ya Allah kabulkan. Nah, yang seperti tadi itu doa yang, Bang saya ingin nolong orang, saya minta kepada Allah diberikan kemampuan agar bisa membantu orang-orang di sekeliling saya, tapi kok nggak makbul ya Bang. Nah, ini hati-hati. Banyak permintaan seperti itu jarang makbul. Kenapa jarang makbul? Karena di situ ada nafsu kita. Ya, ada nafsu kita. Coba perhatikan. Misalnya saudara kita, adik kita, orang tua kita, atau orang-orang dekat di sekitar kita butuh bantuan dan kita ingin sekali menolong tapi nggak mampu. Di situ ada nafsu. Kita merasa kitalah yang bisa menolong.
Di situ kita tidak mengandalkan Allah, walaupun memang mintanya sama Allah, tapi secara hakikat di situ ada rasa ego. Ya. Jadi kalau kita misalkan ingin nolong seseorang tapi nggak dikasih kemampuan oleh Allah, ya kita harus kembalikan kepada Allah. Ya Allah, percayakanlah aku sebagai perantaramu ya Allah. Percayakanlah aku sebagai khalifahmu ya Allah, agar aku bisa bantu si fulan. Berikanlah aku sedikit kuasamu ya Allah, agar aku bisa melapangkan kesusahannya. Tak lain dan tak bukan karena Engkau ya Allah. Engkaulah yang memberi kekuatan itu, aku gak mampu. Kalau kita bisa mengakui seperti itu, Allah makbulkan. Ya kan? Jangan sampai kita di situ diri kita yang istilahnya sok pahlawan ya. Aku ingin tolong si fulan, aku ingin bantu si fulan. Adikku sendiri susah bang, mau ditolong bang, tapi gak bisa. Gak ada kekuatan kita, gak ada kemampuan kita. Di situ kita jadi susah. Itu nafsu. Banyak orang nggak paham ini. Ya, nafsu. Kita inginnya adik kita itu lepas dari masalah. Kita inginnya adik kita itu tertolong, ya kan? Kita nggak mau dia susah. Nah, tapi Allah berkehendak dia susah. Masa kita mau lawan kehendak Allah? Nggak bisa. Ya. Jadi di situ ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa gimana lah ya. Di mana pertolongan Allah nih? Aku udah doa tiap hari kok nggak datang. Kan bertanya-tanya kita, ya kan? Jadi kebanyakan doa yang seperti itu jarang makbul, karena ada ego kita, ada nafsu kita, dan di situ kita memaksa Allah, ya kan? Tapi kita tidak berserah kepada Allah. Beda loh orang yang maksa dengan berserah. Ya Allah, adikku susah. Ini contoh aja ya. Adikku susah atau kakakku susah. Aku ndak tolong dia ya Allah. Aku lihat dia kasihan ya Allah. Aku berserah padamu ya Allah. Berikan aku kekuatan agar bisa menolongnya. Kalau kita seperti itu namanya berserah ya. Tapi kalau kita doanya ngotot, ya Allah kasih aku kekuatan, kasih aku kemampuan, biar aku bisa tolong si fulan. Tapi itu ngatur namanya. Mungkin bahasa sama, tapi rasanya beda. Ya, kalimatnya mungkin bisa sama, doanya sama, tapi rasanya yang beda. Ya, jadi kita harus kenali lagi. Kalau kita meminta kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan, di situ ada rasa susah, berarti permintaanmu karena nafsu. Itu aja. Ya, sering kan kita berdoa minta ini, kita berdoa minta itu, Allah tidak kabulkan. Habis itu apa yang terjadi? Susah hati kita. Berarti permintaanmu masih ada ego, masih ada nafsu. Ya, nggak tulus itu. Bukan berserah itu namanya mengatur Allah. Sama halnya seperti kita itu mendoakan untuk orang lain ya. Mungkin banyak ya ketika kita datang ke seorang ulama, ke seorang kiai, ke seorang ya orang soleh lah kita bilang. Tolonglah kiai doakan saya, didoain kita. Rupanya makbul doa kiai itu. Kenapa bisa cepat gitu? Karena dia berserah, tidak ada kepentingan diri. Ya, tidak ada kepentingan dirinya, tidak ada nafsu dirinya. Jadi dimintai doa. Ya berarti perintahnya apa ya? Mendoakan. Dia paham perintah. Akhirnya dia mendoakan tulus karena Allah, makbul. Ya. Tapi cobalah kiai atau orang soleh itu berdoa untuk dirinya sendiri, ya itu jarang makbul itu. Untuk orang makbul, tapi kalau untuk diri sendiri jarang makbul. Ya, kenapa gitu? Apa ketika dia mendoakan muridnya, mendoakan orang-orang yang datang padanya, sebentar aja makbul itu, karena tidak ada kepentingan diri. Nah, ketika dia meminta untuk dirinya, di situ rupanya bercampur nafsu. Ya,
Walaupun kelasnya kiai lah. Ini bagi yang paham akan mengerti wilayah ini. Ketika dia meminta, ya Allah aku doa untuk orang lain kok enak ya Allah, cepat kali sampai dan cepat kali engkau jawab. Tapi ketika aku berdoa untuk diriku, kok engkau nggak kasih ya Allah. Nah di situ Allah ngomong tuh, aku minta pakai nafsu, kau atur-atur pula aku katanya. Ya. Nah, jadi itu aja kita memahaminya. Kalau berdoa kepada Allah, hatimu ketika dikabulkan atau enggak dikabulkan, hatimu biasa aja. Dikabulkan kita akan bersyukur. Kita akan semakin yakin pada kuasa Allah. Ketika tidak dikabulkan, kita tidak susah. Itu tandanya permintaan kita ya zero. Tapi ketika kita sudah minta susah, kok nggak datang ini pertolongan Allah. Aku udah berdoa, aku udah sungguh-sungguh minta, kok nggak datang juga, kok nggak dijawab juga. Ya, bisa jadi Allah Maha tahu ya. Yang pertama sesuai ayat tadi, permintaan kita itu nggak baik. Allah Maha tahu ke depannya. Kalau ku kabulkan, celaka dirimu. Makanya aku nggak kabulkan kata Allah. Aku sayang padamu, nggak ku kabulkan. Atau bisa jadi permintaan kita karena nafsu. Disitulah timbul susah hati. Di situ timbullah rasa kecewa. Di situ timbullah Allah ini di mana? Ya kan? Kok doaku nggak didengar? Kok Allah tidak menjawab doaku? Allah di mana sekarang? Padahal sekarang aku lagi terjepit, aku lagi susah, aku lagi butuh. Tapi kok nggak datang pertolongan Allah? Itu tandanya engkau meminta dengan nafsu. Itu tandanya engkau berdoa bukan berserah tapi mengatur Allah. Ya, walaupun kita doanya untuk orang ya, seperti tadi itu. Bang, saya mau tolong adik saya, mau tolong orang-orang sekitar saya, tapi Allah nggak kabulkan, bang. Nah, kalau hatimu susah, berarti kau meminta dengan nafsu. Begitu aja. Ya. Makanya kita belajar sering-sering mendoakan orang. Ya. Doakan orang itu jangan sampai ada kepentingan diri. Ya. Kebanyakan kita mungkin mendoakan anak kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan adik-adik kita, orang-orang terdekat di sekitar kita. Di situ kan masih ada kepentingan diri. Kan beda kan kita mendoakan orang dekat dengan orang jauh, itu kan beda. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk saudaraku, sahabatku yang lain. Ya, kita harus membaca lagi nih. Aku meminta karena apa? Ya. Saya udah rasa lah, ya kan? Banyak itu sahabat saya. Ketika jumpa saya, jemputnya pakai mobil rental ya. Setiap saya datang ke Medan, jemput pakai mobil rental. Akhirnya saya doakan, sekali lagi kalau saya datang pakai mobil sendiri ya, jangan rental-rental lagi. Rupanya bener, nggak sampai 3 bulan beli mobil ya. Ya. Tapi kalau saya minta sama Allah, ya Allah berikan aku mobil, nggak dapat sampai sekarang. Ya kan? Nggak dapat sampai sekarang. Tapi untuk orang lain manjur. Ya, ada yang minta doa biar begini biar begitu, jadi. Tapi ketika kita minta, ya Allah aku butuh ya Allah, kali ini aku minta untuk diriku ya Allah. Kemarin-kemarin aku doain untuk orang, tapi kali ini untuk diriku, nggak dijawab sama Allah, malah diceramahi kita. Ya, bagi teman-teman yang sudah paham bahasa kalam, ya coba belajar berinteraksi. Kalau kita bertanya kepada Allah, mengajak ngobrol Allah, ya. Apalagi dalam doa itu kan ngobrol. Ya Allah aku begini, aku begitu, aku minta ini, aku minta itu. Coba dengarkan apa yang Allah jawab. Ada jawaban itu, kontan itu, cepat dia jawab. Cuman tergantung kita bisa dengar atau tidak, kita bisa paham atau tidak, ya. Makanya disinilah penting menjaga kesadaran itu biar kita bisa komunikasi. Ya, ya Allah aku minta nggak dapat ya Allah.
Padahal nggak besar aku minta ini, nggak sulit ya Allah, mudah bagimu ya Allah. Ya, nggak aneh-aneh yang aku minta, nggak dikasih sama Allah. Kau bukan minta, kau ngatur katanya. Woi, terdiam kita. Ya, siapa kamu mengatur aku katanya. Ada, ngerti kita udah. Oh salah cara aku meminta salah. Perbaiki caranya, perbaiki adabnya, ya kan? Makanya paling bagus itu ketika kita itu paham adab kepada Allah, itu harus ada adab. Itu kita belajar dari kisahnya Nabi Ayub ya. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang, katanya ya kan. Itu secara hakikat dia itu minta, cuman bahasanya halus. Ya. Sama ada teman kita yang kemarin komentar, bener bang, saya waktu kecil sudah rasa itu bang, wilayah seperti doa Nabi Ayub, ya kan? Dari kecil dia sudah paham itu, dan itu sering terjadi. Apa dia bilang? Ketika dulu saya sewaktu kecil, saya bilang, mak minta makan. Maksudnya meminta makan kepada ibunya, agar ibunya mengambilkan makanan. Rupanya ibunya lagi masak nih, lagi sibuk. Nanti sebentar lagi katanya. Marah ibunya karena lagi sibuk. Tapi ketika dia berkata, mak udah lapar kali lah mak, gak sanggup perut mak. Cepat-cepat ibunya kasih makan. Ya. Jadi adab itu penting loh. Sama itu kan seperti Nabi Ayub. Ya. Sama juga dalam hidup. Coba kita sama orang tua minta sesuatu, kalau adabnya nggak bagus ya nggak dapat, ya kan? Padahal itu sering terjadi loh. Mak udah lapar kali lah mak, nggak sanggup perut ini mak. Bentar ya mama ambil ya, diambilkan langsung. Tapi ketika kita bilang mak minta makan, to the point, nggak ada bahasa halusnya, nggak dikasih. Tunggu sebentar lagi, ditunda itu makanan itu, karena mamanya lagi sibuk. Ya. Ini sering terjadi, tapi kita nggak pernah ambil pelajaran. Nah begitu juga kita sama Allah. Ketika minta, ketika berdoa, ya kita harus hafal-hafal. Kalau bisa dicatat, ya. Aku kemarin minta ini, dapat nggak sama Allah? Itu seperti apa kita meminta sehingga dapat. Habis itu kita minta sesuatu lagi, nggak dapat sama Allah. Kenapa? Nggak dapat. Apakah ada yang salah dalam doa kita? Ya. Jadi kita harus paham ke situ. Intinya ya poinnya yang tadi itu. Walaupun kita doanya untuk orang lain, tapi di situ ada kepentingan diri, itu nggak akan dapat. Walaupun untuk orang tua kita, untuk anak kita, untuk adik kakak kita kan, mereka lagi susah, tapi kita nggak punya kemampuan menolong. Ya Allah, kasih aku kekuatan. Aku ingin tolong dia, tapi nggak dikasih kemampuan. Karena itu ada kepentingan diri. Itu maunya kita. Padahal maunya Allah beda. Ya. Tapi kalau kita memintanya itu, ya udah. Berserah, ya kan? Aku berserah padamu ya Allah. Aku udah minta tolong kepada makhluk. Nggak ada satu makhluk pun yang bisa tolong, kecuali Engkau lah yang Maha Kuasa ya Allah. Puji-puji Allah itu. Ya. Allah itu senang dipuji. Disitulah bahwa kita menunjukkan diri kita hamba. Kita hamba, dia Tuhan. Ya. Jadi dengan memuji Allah itu, disitulah kita mengakui dia itu Tuhan. Sama seperti doa Nabi Ayub. Engkau lah yang penyayang. Engkau lah yang penyayang di antara semua penyayang. Dipuji Allah itu. Tapi dia gak berani minta. Dia cuma ngadu aja, ya Allah aku sedang sakit. Gak ada dia bilang minta sembuh. Padahal hakikatnya minta sembuh. Cuman bahasanya halus. Makanya kita dalam berdoa itu harus pakai bahasa rasa. Ya, pakai bahasa rasa. Jadi bahasa rasa gak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Tapi di situ lebih halus adab kita kepada Allah. Ya kan? Banyaklah teman-teman yang minta doa. Bang Adi doakan ini, doakan itu.
Ya paling saya membaca, ya Allah, Engkau yang menyuruh mereka meminta doaku, maka aku doakan juga karena Engkau ya Allah. Kalau Engkau kabulkan, ya sejatinya Engkau juga semua itu, bukan karena doaku, bukan karena ampuhnya doaku, tapi karena Engkau hendak memberi kepada orang itu. Mungkin syariatnya Engkau suruh dulu minta padaku. Di situ zero kan? Nggak ada kepentingan diri saya. Ya. Tapi ketika besok saya minta, ya Allah aku butuh ini, aku butuh itu, malah dimarahin saya. Dimarahin. Ya kan? Ngatur pula kau sekarang katanya. Ya. Kalau bahasa Medan begitulah. Ngatur pula kau. Kenapa aku kasih begini kau mintanya begini? Gak terima kau yang itu katanya. Ya udah, malu kita sama Allah, gak berani lagi minta macam-macam. Ya. Nah jadi mudah-mudahan ini bisa paham. Teman-teman yang lain juga harus belajar adab. Ya, adab kepada Allah itu penting. Itu juga menjadi syarat makbulnya doa. Banyak doa kita gak makbul karena apa? Adab tak ada. Ya, sudah adab tak ada. Yang kedua ego pula dalam meminta, nafsu pula dalam meminta, maka yang nggak makbul. Ya kan? Nah, terus baca lagi. Ketika kita minta itu hati kita susah nggak? Ketika belum dikabulkan, susah aku bang, dah capek aku minta sama Allah, nggak dapat sampai sekarang. Berarti kau minta karena nafsu itu. Salah kau mau minta itu. Ya. Tapi kalau kita udah minta sama Allah, ya sudah, nggak ada kepentingan diri kita, nggak ada nafsu kita, nggak ada keinginan kita. Sejatinya yang menyuruh berdoa juga Engkau ya Allah. Aku paham ya Allah, sejatinya Engkau hendak memberi kepada aku, tapi kau suruh dulu aku minta, kau suruh dulu aku berdoa. Ya, ada juga loh hakikat doa itu dari Dia. Ya kan? Ya Allah, aku kepingin sesuatu ya Allah. Akhirnya aku berdoa padamu ya Allah. Begitu aku berdoa, Engkau kabulkan ya Allah. Berarti kan sejatinya dari Dia itu. Cuman disitulah Dia hendak tunjukkan Dia Tuhan. Dia hendak tunjukkan Dia yang kuasa. Minta dulu sama aku, jangan kau minta sama yang lain. Aku kasih. Ya kan? Akhirnya kita berdoa pada Allah. Begitu berdoa besok makbul. Di sebalik doa juga ada Dia. Ya, tapi hati-hati, jangan sampai kita merasa hebat kali doa kita ini. Ya, ini bagi orang yang suka dimintai doa ya, mudah-mudahan paham ini. Sudah syekh kita, sudah kiai kita, sudah ulama kita, sudah guru kita, datang murid kita minta doa, sering makbul. Besok-besok jadi pula kita itu berhala diri, ya. Oh itu si Fulan tuh doa karena doaku itu. Hati-hatilah. Di sebalik doamu juga ada Allah. Ya. Jadi jangan senang kita kalau ada orang minta doa, jangan senang. Harus waspada. Aku takut ya Allah. Orang minta doaku makbul, besok datang lagi minta doaku makbul. Aku takut yang Dia pandang aku bukan Engkau lagi ya Allah. Itu orang yang paham ya. Aku takut besok-besok orang akan mengandalkan diriku. Sikit-sikit minta doa diriku, sikit-sikit datang kepada aku minta doaku. Gak ada lagi orang ke Allah. Ya, bergantung pula orang sama makhluk jadinya. Nah ini bagi orang yang paham, dia akan takut. Ya, jadi gak ada kita jadi ego nanti, bahaya itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita istiqomah terus, belajar terus. Ya. Kalau DN-nya sudah nggak bisa lama, bang saya DN nggak lama kayak dulu lagi bang, sebentar aja hilang dayanya bang. Ya berarti kita harus banyak belajar di kehidupan. Dayanya itu di kehidupan. Nah itulah harus banyak-banyak interaksi. Jadi kita interaksi bukan di saat duduk DN itu, tapi di kehidupan. Melihat ini baca, melihat itu baca, kejadian ini baca, kejadian itu baca. Ada tuh kalam-kalamnya. Ya, oke, mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.